karena ini masih berkaitan erat dengan materi sebelumnya yang kita pelajari. Mungkin ini adalah akumulasi dari pembelajaran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar, limit fungsi trigonometri pada nilai tentu, kemudian dilanjutkan dengan limit fungsi trigonometri, limit fungsi ketahinggaan, ya. Kali ini kita akan mempelajari limit fungsi trigonometri menuju tahingga. Jadi ini pada bagian trigonometrinya. Kalau di pertemuan sebelumnya 2 minggu sebelumnya yaitu limit fungsi aljabar menuju tahingga, kali ini limit fungsi trigonometri menuju tahingga. Adapun materi prasyarat untuk mempelajari limit fungsi trigonometri menuju tahingga ini sudah diberikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di antaranya kalian harus menguasai yang namanya identitas trigonometri. Adapun identitas trigonometri yang umum digunakan, yang pertama yang paling dasar ini. Bentuk paling habis tinta benar. Yang pertama yang bentuk paling dasar ya, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian menurun ya, bagian yang lain ini sebenarnya turunan dari turunan-turunannya. Kemudian ada bentuk sin 2 alfa ya. Ini adalah bentuk-bentuk identitas trigonometri yang sering kali digunakan. Kalau yang tangen 2 alfa dan kotangen 2 alfa mungkin ya sangat jarang dikeluar ya. Yang paling sering yang sin dan kosinus. Kemudian ada juga ada tambahan yaitu rumus penjumlahan dan selisih sinus dan kosinus ya. Pada beberapa soal juga sering digunakan. Mengapa materi hari ini cukup penting? Karena materi hari ini materi yang bagian matematika yang sering keluar pada soal-soal SBMPTN, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Ya, ada nantinya juga sebentar akan ada contoh soal dan satu contoh soal SBMPTN yang bisa kita pelajari. Dan memang kalau kita periksa pada soal-soal SBMPTN banyak soal-soal yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Kemudian materi prasyarat yang kedua adalah rumus limit trigonometri. Ini bentuknya sudah diberikan sebelumnya ya. Limit X mendekati 0, sin AX per BX, begitupun kalau dibalik ya. Yang perlu diingat kalau ada bentuk seperti ini maka hasilnya adalah koefisien dari koefisien X yang di hasilnya ya. Begitu juga pada tangan maupun sin per tangan dan sebaliknya tangan per sin. Juga berlaku bagi sinus per sinus dan tangan per tangan ya. Ini adalah materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Selanjutnya untuk mempelajari materi ini kita langsung menuju pada contoh soal. Boleh? Bisa didengar ini? Bisanya. Soal limit fungsi trigonometri menuju tahingga, pada penyelesaiannya tetap juga berlaku yang namanya metode substitusi langsung. Jadi misalkan pada contoh-contoh soal seperti ini atau mungkin semua soal sebaiknya kita boleh coba lebih dulu dengan melakukan substitusi langsung. Misalkan pada contoh soal ini kita melakukan substitusi langsung. Limit X mendekati tahingga sin pi tambah 1 per X. Jadi kita coba substitusi langsung nilai X menjadi tahingga. Berarti nilainya jadi sin pi tambah 1 per tahingga. Ya. Ingat 1 per tahingga itu sama dengan 0. Berarti yang tersisa di sini adalah sin pi tambah 0 atau sama dengan sin pi. Pi itu kan sama dengan 180 derajat.
Berarti sin 180 derajat berapa yang kalian ingat? 0. 0. Ya. Oke. Mudah ya kalau kita substitusi langsung. Contoh yang kedua ini juga sebaiknya kita coba substitusi langsung terlebih dahulu ya. Ada contoh rumus limit X mendekati tak hingga 3 tambah cos 2 per X. Ini kita boleh bagi jadi seperti ini. Limit X mendekati tak hingga 3 tambah limit X mendekati tak hingga cos 2 per X ya. Pada bentuk ini ya, kalau bilangan konstan berarti nilainya tetap tidak berubah ya, karena tidak ada variabel X di bilangan ini. Tambah kalau kita substitusi langsung nilai pi berarti menjadi cos 2 bukan pi, tak berhingga, 2 per tak hingga. 2 per tak hingga itu sama dengan 0, berarti bentuk ini boleh ditulis 3 tambah cos 0. Kosinus 0 sama dengan berapa? 1. Berarti 3 tambah 1 sama dengan 4. Ya, seperti itu ternyata metode substitusi langsung masih berlaku di limit fungsi trigonometri menuju tak hingga ya. Namun seperti pada limit fungsi aljabar, dalam limit fungsi trigonometri ini juga sudah disampaikan pada materi sebelumnya, juga terdapat nilai tak tentu. Di antaranya ada 0 kali tak berhingga atau sebaliknya tak berhingga kali 0, 0 per 0, tak berhingga per tak berhingga kurang tak berhingga, dan tak berhingga kali tak berhingga. Ya. Apabila ketika kita melakukan substitusi langsung dan mendapat nilai tak tentu seperti pada penulisan ini, maka kita harus menggunakan metode yang lain untuk menentukan nilai dari limit fungsi trigonometri tersebut. Ya. Adapun metode yang bisa kita gunakan sama seperti metode sebelumnya yang diajarkan ya. Tapi ada juga tambahan untuk materi limit fungsi trigonometri menuju tak hingga ini, yaitu metode pemisalan ya. Nah, metode pemisalan ini yang mungkin paling sering digunakan pada soal-soal limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Misalkan pada contoh soal yang ketiga ini, limit X mendekati tak hingga X kali sin 3 per 2X. Apabila misalkan kita melakukan substitusi langsung, X kita ganti tak hingga kali sin 3 per 2 kali tak hingga. 2 kali tak hingga kan ini sama dengan tak hingga. 3 per tak hingga sama dengan 0. Berarti ini kan jadi tak hingga kali sin 0 sama dengan 0. Nah, bentuk ini kan adalah bentuk tak tentu. Jadi kita harus menggunakan metode yang lain. Nah, adapun metode yang akan diajarkan kali ini yaitu metode pemisalan. Ya. Perhatikan baik-baik metode pemisalan ini. Kita memisalkan nilai X kita putar. Kita misalkan nilai Y itu sama dengan 1 per X, atau kita boleh mengganti dengan variabel yang lain, boleh pakai P atau sembarang variabel ya yang bisa digunakan. Kita misalkan Y sama dengan 1 per X. Kalau misalkan Y sama dengan 1 per X, maka sebaliknya juga X itu sama dengan 1 per Y. Ya kan, tinggal diputar posisinya. Apabila kita menggunakan pemisalan ini, maka jika X itu mendekati tak hingga, kalau misalkan X kita ganti tak hingga, berarti nilai Y itu sama dengan 1 per tak hingga atau Y sama dengan 0 ya. Jadi nantinya yang akan kita gunakan pada pemisalan ini adalah
Y mendekati 0. Jika X kita ganti 1 per Y, maka X mendekati tak hingga kita ganti Y mendekati 0. Ya. Jadi ingat baik-baik. Jika X kita ganti 1 per Y, maka X kita ganti dengan Y mendekati 0. X mendekati tak hingga kita ganti dengan Y mendekati 0. Perhatikan contoh soal ini. Ya. Limit X mendekati tak hingga X kali sin 3 per 2X. Kemudian pemisalannya kita ganti. Ya. X mendekati tak hingga kita ganti dengan Y mendekati 0. Berarti limit Y mendekati 0. Nah, kalau Y kita ganti dengan Y mendekati 0, semua nilai X kita ganti dengan 1 per Y. Jadi pada soal X ini kita ganti dengan 1 per Y kali sin 3 per 2X, maka X-nya kita ganti dengan 1 per Y. Ini ya. Maka hasilnya limit Y mendekati 0, 3 per 2 kali 1 per Y. 2 kali 1 per Y ini kan 2 per Y. Tapi ingat bentuk pembagian, misalkan di contoh ini ya. A per B per C. Ingat kan yang diajarkan dalam pembagian bilangan pecahan, pembagi kita ganti tandanya jadi kali, sedangkan penyebutnya atau pembaginya kita balik ya. Berarti ini jadi A kali C per B. Begitupun pada bentuk ini. 3 per 2 per Y, berarti ini sama dengan 3 kali Y per 2 ya. Berarti pada bentuk ini kita boleh tulis 1 per Y kali sin 3Y per 2 atau 3 per 2Y ya. Nah, kita tulis lagi di sini saja. Limit Y mendekati 0, sin 3 per 2Y kali 1 per Y, ini kita boleh tulis sin 3 per 2Y per Y. Nah, kalau kalian lihat bentuk seperti ini sama seperti dengan rumus limit fungsi trigonometri yang sudah ditampilkan di slide-slide sebelumnya ya. Jika limit Y mendekati 0, maka adakan rumus limit X mendekati 0 sin AX per BX itu sama dengan A per B. Kita tinggal membagikan koefisien-koefisiennya. Berarti pada bentuk ini sama dengan 3 per 2 per 1 sama dengan 3 per 2. Jadi contoh soal ini jawabannya 3 per 2. Caranya adalah dengan menggunakan pemisalan. Boleh dimengerti kira-kira atau masih kurang? Kita coba dengan contoh soal yang lain. Limit X mendekati tak hingga kotangan 1 per 3X per kosekan 5 per X. Ya. Bagaimana kita selesaikan ini? Ya kita boleh langsung menggunakan pemisalan, tapi jawaban terakhir pasti akan mendapatkan hasilnya. Jadi baiknya kita langsung menggunakan pemisalan ya. Kita gunakan pemisalan, misalkan Y itu sama dengan 1 per X, maka X itu sama dengan 1 per Y. Jadi jika X mendekati tak terhingga, maka Y itu akan mendekati 0. Penjelasannya sudah ada di
soal sebelumnya. Dan ini adalah pemisalan yang umum. Ya. Hampir selalu digunakan pemisalan seperti ini pada soal-soal limit fungsi trigonometri menuju tata hingga. Jadi ya, ingat baik-baik pemisalan ini. Kemudian kita langsung ganti saja limit y mendekati 0 ya. Kotangan 1/3x 1/x kita ganti dengan y, berarti di sini menjadi y per 3 ya. Per kosekan 5/x 1/x ingat diganti dengan y, berarti menjadi kosekan 5y. Kemudian ingat kotangan itu adalah kebalikan dari tangan ya. Kotangan adalah kebalikan dari tangan. Jadi misalkan kotangan A itu sama dengan 1 per tangan A ya. Jadi pada bentuk kotangan y per 3 kita boleh putar nantinya jadi limit y mendekati 0, kotangan kita rubah jadi tangan, berarti jadi 1 per tangan y per 3 per, kemudian kosekan ini adalah kebalikan dari sin. Ingat, kosekan A itu sama dengan 1 per sin A. Jadi ini kebalikannya, kita boleh balik juga. Kosekan 5y jadi 1 per sin 5y. Kemudian ingat bentuk seperti tadi pada pembagian bilangan pecahan. Pada pembagian bilangan pecahan, pembaginya tanda bagi kita rubah jadi kali, sedangkan pembaginya kita putar. Jadi pada bentuk ini kita boleh tulis jadi 1 per tan y per 3 bahagi kita rubah jadi kali, sedangkan 1 per sin 5y kita putar jadi sin 5y per 1 ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti limit y mendekati 0 sin 5y per tan y per 3. Ya, sama seperti pada sifat limit fungsi trigonometri, di mana limit y mendekati 0 atau x mendekati 0 juga pada contoh-contoh sebelumnya. Pada sin per tan, maka yang perlu kita perhatikan adalah koefisiennya ya. Berarti hasilnya di sini adalah 5 per 1 per 3 atau 5 kali 3 per 1 sama dengan 15 ya. Ini jawaban contoh soal yang keempat. Limit x mendekati 0 kotangan 1/3x per kosekan 5x ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih bisa dimengerti atau sulit diikuti? Masih bisa nih. Masih bisa ya. Atau ini cuma satu orang ini yang bersuara ini masih bisa, yang lain so tambah di hati ini. Oke, contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir ini contoh soal ini diambil dari seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri tahun 2017 tes saintek. Kode soalnya 145. Soalnya adalah limit x mendekati tak hingga 2x kali tangan 1/x kali sekan 2 per x. Kita langsung gunakan pemisalan yang umum seperti tadi ya. Kita gunakan pemisalan yang pakai huruf yang lain saja. Misalkan kita pakai P. Misalkan P
sama dengan 1 per X. Maka X itu sama dengan 1 per P. Jadi, jika X mendekati tak terhingga, maka P mendekati 0. Ya, sudah tahu ya dari mana ini bentuk tadi sudah ditunjukkan di soal nomor 3 ini. Yang saya kota ini adalah jenis pemisalan yang umum digunakan. Jadi mungkin kalian boleh ya paling sederhana sebenarnya memang hafal, ya, tapi sebaiknya dipahami maksud dari pemisalan ini. Selanjutnya kita tinggal terapkan dalam soal. Jadi limit P mendekati 0, X mendekati tak hingga kita ganti dengan P mendekati 0. Sedangkan yang nilai X ini semua yang mengandung X kita ganti dengan 1 per P. 2 kali X kita ganti 1 per P berarti menjadi 2 per P. Kali tangan 1 per X kita ganti dengan P. Berarti jadi tangan P. Kali sekan 2 per X. 2 per X itu kan 2 kali 1 per X. 1 per X kita ganti P. Berarti ini kita boleh ganti jadi sekan 2P. Ya. Selanjutnya limit P mendekati 0, 2 per P kali tan P ini boleh kita tulis jadi 2 tan P per P. Ya, mengapa kita tulis seperti ini? Karena bentuk ini sangat berkaitan, sangat mirip dengan rumus limit trigonometri yang akan kita gunakan sebentar. Sedangkan sekan 2P, ingat sekan itu kebalikan dari cos. Sekan A itu sama dengan 1 per cos A. Jadi sekan 2P itu sama dengan 1 per cos 2P. Oke. Kemudian limit P mendekati 0, tangan P per P itu sama dengan 1, ya kan? Berarti yang tersisa sini limit P mendekati 0, 2 kali 1 kali 1 per cos 2P. Sebaiknya mungkin di sini kita boleh langsung substitusi ya. Tidak perlu lagi menuliskan nilai limit ya. Jadi 2 kali 1 tangan P per P itu limit P mendekati 0, tangan P per P itu sama dengan 1. Sedangkan di sini nilai P kita boleh langsung substitusi. 1 per cos 2 kali 0. 2 kali 1 kali 1, 2 per cos 2 kali 0, 0. Berarti cos 0 itu sama dengan 1. Maka 2 per 1 sama dengan 4. Seperti ini cara penyelesaian limit fungsi trigonometri menuju tak hingga dengan menggunakan metode pemisalan. Nanti sebentar saya akan juga share beberapa contoh soal yang boleh kalian gunakan sebagai latihan untuk menyelesaikan atau latihan dengan soal limit fungsi trigonometri menuju tak hingga ini ya. Kira-kira ini adalah pembahasan limit fungsi trigonometri menuju tak hingga materi kita hari ini. Nanti materi ini akan